Sih Pak Lili, Bu Agnes ya, panggilannya siapa Bu? Bu Wiwin ya. Terima kasih sudah berjuang sampai acara animator Laudato Si ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama, kemudian dia terus snowballing, makin banyak animator yang ada. Jadi sekali lagi selamat. Saya ingin sampaikan apa yang akan kita lakukan dalam 1 jam ke depan. Akan banyak sekali perpindahan-perpindahan, baik dari slides, kemudian masuk ke breakout rooms. Nanti saya minta Pak Lili bantu untuk membagi teman-teman kalau diskusi menjadi beberapa breakout room. Lalu kemudian saya ingin supaya pertanyaan langsung masuk ke chat room, ini bisa kapan saja, baik ketika mendengar substansi maupun ketika terpikir apapun juga untuk komen, silakan. Kita semua terbuka, tapi karena waktunya singkat, saya mohon semuanya bisa dituliskan di chat room. Ada teman saya, Arifah Handayani, akan membantu memantau chat room. Kemudian ada juga Azaria Bernadette dari tim kami juga yang akan mencatat semuanya, karena ini nanti akan kami laporkan ke headquarters di Washington DC. Nanti akan saya terangkan apa organisasinya. Tapi yang akan kita bicarakan bukan hanya tentang perubahan iklimnya saja, maupun solusinya, maupun siapa korban, dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah 40 tahun berkecimpung dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Baru akhir-akhir ini saya belajar, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, pastor, suster juga sudah tahu, tetapi kita juga ternyata harus memperhatikan atau mengukur diri kita. Kita berada di mana dalam melakukan semua perjuangan ini? Apakah kita nyaman? Apakah kita kuat? Karena kita menghadapi berbagai macam penderitaan yang dialami oleh para korban yang terkena dampak perubahan iklim. Apa yang kita rasakan juga harus kita catat, kita harus amati, kemudian juga apa yang bisa kita lakukan bersama. Jadi itu ya, jadi saya tidak hanya akan berbicara tentang masalah-masalah teknisnya. Kemudian yang kedua, sekarang zamannya webinar, Zoom, semuanya digital, sehingga kadang-kadang kita hilang fokus ya. Apalagi kan berbeda kalau berhadap-hadapan. Pak Lili sendiri tahu kan, kalau di Eco Camp itu kan menyenangkan sekali, dingin, hijau, dan lain sebagainya. Sementara ini kita harus menatap layar kaca. Tapi saya memperoleh suatu masukan dari teman-teman di luar negeri maupun dalam negeri yang biasa mengadakan Zoom ini, disarankan agar kamera bisa kita buka. Kecuali untuk mereka mungkin yang connection-nya tidak memungkinkan. Mengapa? Supaya kita saling membangun kepercayaan satu dan yang lain. Karena kalau kameranya tertutup, kita nggak tahu sedang apa mereka, dan kasihan yang sedang bicara, yang sudah jadi panitia, yang bekerja, dan lain sebagainya itu seolah-olah tidak dihargai. Kemudian juga ketika berinteraksi ini, kita kan selalu melihat ke ini ya, ke kamera, kita melihat ke layar, tapi jangan lupa kita juga dilihat oleh peserta lainnya. Jadi bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya, tentunya bersikap santai ya, tidak tegang dan lain sebagainya. Kemudian juga perlu diperhatikan jaraknya. Apa jarak terlalu dekat begini atau terlalu jauh begini, rasanya kan kurang nyaman ya. Ada informasi bahwa katanya jaraknya dari kamera ke kita itu 90 cm gitu ya. Kita nggak usah ngukur-ngukur ya. Cuman kan masing-masing kira-kira bisa tahu. Kemudian juga kameranya eye level. Ada kan yang miring-miring begini, kemudian ada yang tiduran dan lain sebagainya. Kalau memang sudah siap ingin mengadakan atau ingin berpartisipasi dengan webinar, mungkin kita bisa saling menghargai satu dan yang lain. Itu yang saya harapkan. Terutama panitia ya, Pak Lili ini teror saya udah berapa bulan nih di WA, di email dan lain sebagainya ya. Jadi memang usahanya sangat luar biasa. Tadi kita sudah berdoa, doanya bagus sekali dan mudah-mudahan memang masuk ke dalam hati. Tapi saya ingin kita semua untuk presencing, untuk kita fokus ke diri kita. Saya akan memutar musik. Nanti saya akan pandu untuk bernafas. Kemudian untuk kita sama-sama connect to nature.
bagaimana kita bisa berhubungan dengan alam dalam imajinasi kita. Sesudahnya, ini kira-kira mungkin 4 menit, nanti akan ada musik. Sesudahnya, saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak menulis di chat room satu kata saja, apa kesannya. Kesal, senang, happy, tergantung apa yang bapak dan ibu rasakan ketika kita melakukan presencing tadi. Jadi kalau kita berbicara mengenai lingkungan, kita berbicara tentang alam, tentunya kita harus fokus. Juga untuk kita building learning commitment untuk webinar kali ini, tentunya semuanya untuk kepentingan bersama. Baik, saya akan mulai memutarkan musiknya. Kira-kira musik ini selama 3 menit. No, 2,5 menit. Kita semua duduk. Silahkan kalau ada yang ingin tutup mata atau bisa fokus ke satu titik. Kita semua membumi, kakinya jejakkan di lantai. Kemudian Anda menopang berat badan Anda sendiri. Kita mulai bernafas. Tarik napas dan keluarkan. Tarik napas lebih pendek. Dan keluarkan lebih panjang. Tenangkan diri Anda. Hirup seluruh energi dari bumi. Biarkan energi dari bumi ini mengalir melalui tubuh Anda. Keluarkan ke ruangan yang lebih luas. Hembuskan nafas Anda ke sekeliling di ruangan ini. Kita hirup energi dari bumi. Bayangkan dimanapun Anda berada sekarang. Anda bisa berada di laut, di sungai, di gunung, di sawah, di padang pasir. Kita semua saling terhubung. Kita semua saling terhubung dengan satu dan lainnya di dunia yang sangat luas ini. Mari kita ulurkan tangan kepada sesama kita. Tarik nafas yang dalam. Bayangkan di mana Anda berada dan apa yang akan Anda rasakan atau apa yang sedang Anda rasakan sekarang. Buka mata kembali, bernafas lagi, dan saya mohon agar semuanya dapat menuliskan di chat room apa kesan Anda ketika melakukan presencing atau fokus tadi. Silahkan, di sini ada 55 orang, dan saya harap bukan hanya 10 orang yang menuliskan kesannya di chat room. What do you feel? How do you feel ketika presencing tadi? Mbak Arifah, silakan dibacakan kesan teman-teman. Wah, ada yang kacau. Mantap, sejuk, merasa bebas, tenang. Ada yang resah, ada yang rileks, ada yang nyaman, ada yang lega, macam-macam Bu ya? Iya, bacain semuanya. Ini cepet banget. Iya, nggak apa-apa. Tenang, fresh, tenang, damai, bebas, bersyukur, tenang, penuh kesejukan,
Gembira bisa bergandeng tangan dengan banyak orang di suatu taman. Berada di hutan belantara tenang. Waduh, puitis, Pak. Lagi yang lain mana? Belum semua ini. Silahkan, jangan malu-malu. Kesel juga nggak apa-apa ditulis anything. Ini bukan ujian. Sendiri, saya berdiri di tanah yang retak dan suhu yang panas. Merasa sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Kalau misalnya nanti masih mau, silakan dituliskan. Supaya kita semua tahu. Tadi kan saya katakan kita building trust ya. Kita saling membangun kepercayaan. Yang lain bisa menyuarakan atau mengekspresikan perasaannya. Tentunya semuanya juga bisa. Ada yang sedih, ada yang tenang, dan lain sebagainya. Itu memang apa yang kita rasakan sekarang, sehingga kita harus bersiap-siap. Itu yang akan kita rasakan. Kemudian kalau kita mau berbuat, kita mau berbakti, tentunya kalau misalnya kita dalam keadaan kacau kan nggak bisa ya. Kita mau melakukan berbagai hal yang ingin mempengaruhi supaya semua orang menjaga bumi. Oke, terima kasih. Silakan kalau yang masih mau menuliskan kesannya terbuka. Tapi nanti juga akan begitu lagi, saya minta untuk menuliskan kesannya. Saya akan mulai dengan informasi tentang climate reality. Ini adalah organisasi di mana saya bergiat, The Climate Reality Project, sehingga saya akan memberikan informasi tentang climate reality, dan saya akan screen sharing, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ada beberapa slide yang akan saya coba perlihatkan. Oke, saya share screen. Baiklah. Ini adalah The Climate Reality Project. Tolong sampaikan kalau apakah slides-nya terlihat? Iya, Kak. Baiklah. Jadi ini adalah The Climate Reality Project adalah organisasi global non-profit yang didirikan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore untuk mencoba mengatasi krisis iklim. Beliau juga merupakan pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2007. The Climate Reality Project melatih banyak relawan di seluruh dunia tentang sains atau ilmu dari perubahan iklim, kemudian dampaknya dan solusinya, serta bagaimana berkomunikasi dan bagaimana kita bisa mengajak komunitas seperti yang sedang kita lakukan hari ini untuk berbuat. Kemudian juga tentunya ada kisah-kisah tentang krisis iklim ataupun manusia yang terdampak ataupun mereka yang mengalami ketidakadilan karena adanya dampak perubahan iklim. Siapa yang melatih adalah Al Gore sendiri dan juga para ilmuwan terkenal di dunia maupun peneliti, aktivis, dan juga ahli-ahli komunikasi. Saat ini ada 31.000 volunteer climate reality leaders yang sudah dilatih oleh Al Gore di 170 negara dengan rentang usia antara 12 sampai 87 tahun. Ini bukti bahwa siapapun juga bisa mencoba menyikapi krisis iklim. Di antara 31.000 climate reality leaders itu adalah saya sendiri tentunya, karena kebetulan saya manajer untuk Indonesia, ada Arifah, dan kemudian juga ada Bu Wiwin ya, Bu Agnes ya. Bu Agnes ikut pelatihan waktu itu digital training tahun lalu. Jadi terima kasih Bu, Ibu sudah ikut dalam training itu. Dan mereka 31.000 orang yang mengikuti pelatihan itu harus melaksanakan apa yang namanya acts of leadership. Acts of leadership itu apa? Antara lain mengatur acara, membuat acara, kemudian public outreach, memberikan informasi, mengatur hubungan atau bicara dengan media, menulis, kemudian menghubungi influencer, membantu sesama climate reality leaders. Jadi apa yang dilakukan oleh Arifah, apa yang dilakukan oleh Bu Wiwin, apa yang saya lakukan sekarang ini, di organisasi kami namanya Acts of Leadership.
bagaimana Anda memperlihatkan keterlibatan Anda dalam leadership terkait krisis iklim. Nah, nantinya tentunya yang sudah menjadi animator ini, apa yang akan Anda lakukan itu nantinya adalah acts of leadership, meskipun nanti tentunya istilahnya berbeda-beda. Ada 10 cabang climate reality di seluruh dunia, ada di Cina, di India, di Australia, di Meksiko, Amerika, Kanada, di Afrika, dan tentunya ada di Indonesia. Di Indonesia kami ada 500 climate reality leaders yang pernah dilatih oleh Al Gore. Apa saja kegiatannya? Karena dalam terms of reference ditanyakan ya, apa aja ya kira-kira kegiatan yang kita bisa lakukan. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan ketika ulang tahun ke-10 The Climate Reality Project Indonesia tahun 2019. Selama 30 hari atau selama 1 bulan, para climate reality leaders ini di 12 negara melakukan berbagai macam kegiatan. Putar film bersama, buat film, kemudian ada field trip, ada ekspedisi sekolah, menulis, ada pelayanan publik, menulis lagu, menulis syair, kemudian program-program teknis, program-program yang terkait dengan ilmu pengetahuan, membuat pameran, workshop, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana supaya bisa lebih banyak yang memahami apa yang sedang terjadi di bumi ini dan juga bagaimana menyikapinya. Ini salah satu contoh, Ibu Susi Hutomo, Executive Chairwoman dari The Body Shop Indonesia. Dia mengatur tanam mangrove waktu itu di Bali. Judulnya The Body Shop Growing Hope. Ini waktu itu diadakan di Bali. Nah, ini salah satu kawan kami juga climate reality leader, namanya Ibu Mira Jumira, yang sangat peduli tentang pewarnaan alam. Karena kasihan ibu-ibu penenun ini kalau mewarnai dengan pewarna-pewarna kimia. Di samping merusak lingkungan juga tangan mereka itu jadi hancur gitu ya. Nah, lihat betapa cantiknya tenunan-tenunan mereka. Jadi kalau kita berbuat melakukan sesuatu itu di macam-macam bidang bisa kita lakukan. Kita bisa mengajak anak-anak, kemudian kita juga bisa berbicara dari sisi makanan. Ini saya akan sampaikan nanti dari kopi, apa kaitannya dengan krisis iklim, teh, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus semuanya itu sangat teknis. Tentunya semuanya kan tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Ini kebetulan saya bersama Al Gore waktu itu ada satu forum di Brisbane dengan teman-teman dari Australia, dari Fiji, dan lain sebagainya. Kita berbicara di depan sekitar 1.500 orang tentang apa yang sedang terjadi saat ini dan bagaimana solusinya dan bagaimana pemerintah masing-masing mencoba menyikapinya. Dr. Nurmala Kartini Syahrir Panjaitan adalah seorang climate reality leader dari Indonesia yang juga dilatih oleh Al Gore. Beliau diundang ke Vatikan pada tahun 2019 untuk berbicara tentang Women and Local Wisdom, Response to Climate Change, Lessons from Indonesia. Ini adalah sebuah think tank dari beberapa negara, mereka berkumpul di Vatikan untuk mencoba mempelajari tentang krisis iklim dan apa yang dilakukan di Indonesia. Bayangkan kalau misalnya di Vatikan saja mereka sudah sedemikian gencar, tentunya kita harus lebih gencar lagi dong ya. Dan Ibu Kartini sangat beruntung karena diundang ke sana, dan beliau juga tentunya sangat beruntung karena ketika itu menghadiri acara Feast of Saint Francis waktu Pope bersama masyarakat adat dari Amazonia menanam pohon di Vatican Gardens. Vatican Gardens itu ternyata hijau ya, banyak sekali tumbuhannya. Dan organizersnya Ibu Lili sama Pak Lili sama Bu Agnes patut bangga nih. Organizer acara ketika Pope menanam pohon di Vatican Gardens itu adalah Pan-Amazonian Ecclesial Network, Order of Franciscan Friars Minor, dan Global Catholic Climate Movement. Jadi selamat ya untuk yang menjadi organizer acara ini karena bisa mengundang Pope ya organisasinya untuk menanam pohon, dan beliau coba lihat digali sendiri. Beliau aja yang udah sepuh mau menanam pohon, kenapa kita enggak misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang apa yang sudah dilakukan atau apa itu climate reality Indonesia. Nah, silahkan di komen dan pertanyaan di chat room, karena saya tidak akan membuka pertanyaan, ayo siapa yang mau bertanya, kemudian masing-masing bersuara. Tapi kalau ada yang mempunyai kesan
ataupun komen ataupun pertanyaan, silahkan ditulis di chat room-nya. Nah, setelah tahu apa itu Climate Reality Project, sekarang kita masuk ke the science of climate change. Jadi kita berbicara tentang ilmu perubahan iklim, kemudian kita berbicara dampak, dan kemudian kita juga berbicara mengenai solusi. Ini ada di dalam slide deck yang namanya Truth in 10. Jadi sebenarnya presentasi ini kalau Al Gore yang melaksanakannya, biasanya 10 menit nih dia bicara tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi kan saya bukan Al Gore ya, jadi kayaknya nggak mungkin gitu 10 menit. Tapi teman-teman bisa memiliki slides ini untuk nanti misalnya apakah dengan mahasiswanya, dengan muridnya, dengan komunitasnya, di gerejanya, dan lain sebagainya kalau mau bercerita tentang perubahan iklim. Oke, baik, saya mulai ya. Apa yang sedang, sorry, ini macam-macam ketekan sebentar. Oke, apakah terlihat ini gambar bumi? Ya, terlihat. Baik, terlihat ya. Nah, hanya gambar bumi ini yang terlihat ya, yang tadi tidak, informasi-informasi lain tidak terlihat. Tetapi kalau climate reality berbicara tentang krisis iklim, selalu ini yang menjadi gambar pertamanya. Karena apa? Karena inilah rumah kita satu-satunya, the Blue Marble. Gambar ini mulai dibuat terlihat oleh astronot tahun 1970, sehingga muncullah gerakan lingkungan setelah manusia, para aktivis tahu bahwa ternyata bumi ini ya hanya segitu-gitunya ya, our only home, the Blue Marble, apapun yang kita lakukan, ya semuanya di situ. Apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita buang, yang baik, yang jelek, semuanya ada di situ. Inilah gambar yang membuat banyak orang sadar bahwa kita harus berbuat sesuatu. Dan memang kita sedang menghadapi masalah sekarang. Ada siklon, ada bencana karena hidrometeorologi, karena perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaannya adalah, haruskah kita berubah? Dapatkah kita berubah? Akankah kita berubah? Nah, dengan adanya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, saya rasa pertanyaan ini juga bisa terjawab ya, dan kita harus menjawabnya. Haruskah kita berubah? Nah, ini adalah lapisan atmosfer bumi yang sangat tipis, yang kita sebut planet selimut bumi. Biasanya saya membahasakannya supaya lebih banyak yang bisa mengerti. Kalau misalnya bola basket di vernis ya, dilapis ya, kira-kira seginilah lapisan selimut bumi kita yang sangat tipis ini. Saat ini kita mengeluarkan berbagai macam pencemaran akibat kegiatan manusia yang umumnya adalah perubahan tata guna lahan, jadi kita menebang pohon dan lain sebagainya, dan juga penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Nah, ini kan sinar matahari masuk ke bumi melalui selimut bumi tadi. Dan radiasinya memang harus diserap untuk menghangatkan bumi. Sehingga bumi kita itu suhu rata-ratanya adalah 15 derajat Celcius karena adanya sinar matahari tadi. Tetapi seharusnya sebagian energinya ini dipancarkan kembali ke angkasa dalam bentuk gelombang inframerah. Tapi karena adanya kegiatan-kegiatan manusia tadi, bahan bakar yang berlebihan, perubahan tata guna lahan yang mengeluarkan gas-gas itu, selimut buminya menjadi makin tebal. Sehingga buminya menjadi makin panas. Karena apa? Karena panasnya tidak dapat keluar lagi ke ruang angkasa. Dari mana saja tadi gas-gas tadi? Gas-gasnya banyak yang diatur oleh kesepakatan internasional, tapi biasanya diekivalenkan dengan karbon supaya gampang dihitungnya. Jadi ada dari pertanian, pemupukan, kebakaran hutan, pembangkit berbahan bakar batu bara, transportasi udara, produksi minyak, tambang, proses industri, dan lain sebagainya. Pembakaran, kebakaran, kemudian di kutub utara ada lahan beku yang meleleh, permafrost yang meleleh, itu juga mengeluarkan gas-gas. Makanya selimut bumi tadi menjadi makin tebal.
Tetapi pencemar yang terbesar adalah pembakaran sumber energi fosil. Jadi bensin dan lain sebagainya, pesawat terbang, kendaraan bermotor, pabrik, dan lain-lain. Suhu bumi tentunya dia menyimpang dari rata-rata karena buminya makin panas. Ini nggak usah dihafalkan angka-angkanya, hanya dilihat saja anomalinya. Anomalinya itu makin lama makin besar dibanding dengan yang seharusnya. Dan tahun-tahun terpanas dalam catatan tercatat sejak tahun 2001. 5 tahun terakhir terpanas dalam catatan adalah tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Kalau kita lihat data terakhir sekarang, pastinya 2019 itu sudah pastinya akan ada tahun 2020 di situ. Tahun depannya lagi, pasti tahun terpanas akan 2021 juga merupakan catatan sebagai tahun terpanas. Inilah bukti bahwa bumi itu memang makin panas. Nah, banyak sekali korban-korban karena heat stroke dan lain-lain, dan ini bukan hanya di satu negara, tetapi terjadi juga di mana-mana. Dan ternyata kandungan panas global di samudra ini makin lama makin dalam. Jadi makin ke dalam itu makin terasa ada kandungan panas. Tadinya misalnya hanya ya di sekitar permukaan, tapi sekarang bahkan lebih dari 2000 meter juga sudah bisa kita rasakan kandungan panas. Ini adalah badai Florence, kemarin kita mengalami siklon Seroja. Kalau dilihat dari satelit, gambarnya seolah-olah seperti kapas yang cantik, padahal diameternya dari kiri ke kanan sampai 1000 kilometer, dan kita bisa lihat apa yang terjadi seperti siklon Seroja dan lain-lain. Ini semua balik ke siklus hidrologi. Jadi memang evaporasi ada. Karena bumi makin panas, maka evaporasinya, penguapannya juga makin meningkat. Sehingga presipitasinya atau curah hujannya juga makin meningkat. Airnya kembali ke laut. Kemudian karena buminya makin panas, dia menguap lagi makin banyak. Itulah semuanya yang terjadi. Dan tadi misalnya kita lihat siklonnya seperti ini, ke bawah hujannya kita tidak terbayang apa yang sedang terjadi. Kalau misalnya ini di Tamil Nadu, India, saya ganti misalnya di Jepang atau di Cina, orang percaya karena ini adalah fenomena yang terjadi di mana-mana. Tetapi kenapa ada tempat yang panas, tapi ada yang kebanjiran dan ada yang kekeringan? Karena yang kebanjiran itu adalah dari samudra ya, dia seperti tadi evaporasi karena buminya makin panas, maka terjadi hujan yang lebih lebat tadi. Tetapi di daerah yang lain yang kering seperti di lahan, karena juga buminya makin panas, maka terjadi kekeringan, kemudian terjadi gagal panen dan lain sebagainya. Ini di Sao Paulo State, Brazil. Saya ganti, misalnya saya tulis Jakarta, saya tulis Jawa Tengah misalnya, orang percaya. Karena gambar ini saya pernah perlihatkan pada petani-petani, mereka katakan, wah Bu, ini mah bukan hanya di luar negeri, di tempat kami juga ada banyak Bu yang seperti ini. Itulah fenomena-fenomena global. Nah, kalau makin panas cuacanya, maka kebakarannya juga makin banyak di mana-mana di seluruh dunia. Ini kita lihat di Kanada yang terbakar, dan banyak sekali bencana-bencana yang timbul. Seperti di Indonesia, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, memang yang paling banyak bencananya adalah bencana-bencana terkait krisis iklim. Apa saja itu? Banjir, longsor, lumpur, kemudian suhu ekstrim, dan lain sebagainya. Kita lihat makin ke kanan, makin ke sini, makin banyak dibandingkan dengan tahun 1980. Nah, ini kalau di luar negeri kelihatan gitu bedanya ya. Ini glacier, kemudian dia hilang gitu ya esnya. Kalau di kita di Puncak Jayawijaya juga makin berkurang esnya, sebagaimana dikatakan oleh peneliti-peneliti dari BMKG. Dan memang massa esnya itu menurun. Nah, ini terjadi di Florida, pantai Miami, Florida. Airnya naik gitu ya ke atas. Ini kebetulan Al Gore, dia mengalami sendiri apa yang terjadi karena sea level rise ya, salah satu dampak perubahan iklim itu kan peningkatan muka air laut.
ini ada 10 kota berisiko akibat peningkatan permukaan air laut. Banyak yang tanya, Jakarta mana nih? Jakarta belum ada datanya, jadi kita belum tahu Jakarta berapa populasinya yang bisa terpengaruh, ataupun asetnya yang bisa terpengaruh, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Kemudian, dari tahun 2014, Departemen Pertahanan Amerika sudah mengatakan bahwa perubahan iklim akan mengarah pada kekurangan pangan dan air, penyakit pandemi, ini tahun 2014 sudah mereka prediksi, perselisihan tentang pengungsi dan bencana alam di wilayah-wilayah seluruh dunia. Pertanian pasti akan terpengaruh dan produktivitas pertanian pasti sangat menurun. Dan perubahan iklim adalah gawat darurat medis, kita tahu. Penyakit-penyakit tropis sedang dalam pergerakan, dalam arti kata kalau tadinya di daerah dingin tidak ada penyakit-penyakit ini, karena daerah dinginnya menjadi makin panas, maka penyakit-penyakit tropisnya masuk ke sana. Dan ini adalah nyamuk pembawa utama virus Zika. Kita sekarang berisiko kehilangan hingga 50% dari total spesies hewan darat di abad ini. Dan ini adalah biaya-biaya yang harus kita tanggung karena adanya krisis iklim ini. Gaya hidup kita terpengaruh, badai, kekeringan, yang sebagaimana tadi sudah kita bahas. Dan yang paling mengerikan itu banyaknya climate refugees, karena mereka tidak bisa memperoleh makanan di daerahnya, sehingga mereka tentunya harus mengungsi. Oke, jadi haruskah kita berubah dengan melihat itu semua? Ya, tentu saja kita harus berubah. Tapi dapatkah kita berubah? Kita memiliki solusi di tangan. Jadi manusia itu memiliki solusinya tergantung political will-nya, apakah kita mau melakukan atau tidak. Ini karena Al Gore sebenarnya dia banyak berbicara tentang energi, tetapi sebenarnya solusi bukan hanya energi. Nanti akan kita lihat sesudah ini akan ada slides yang bukan hanya energi. Tapi dia mengatakan bahwa kapasitas energi angin global ini makin meningkat sehingga bisa menjadi pembangkit listrik tenaga bayu seperti ada yang di Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi bisa memasok konsumsi listrik nih dari angin saja ternyata. Bagaimana dengan energi surya atau solar panel? Ternyata juga realitanya melampaui target. Dan kita bisa lihat makin lama makin banyak instalasi energi surya, dan harganya makin menurun karena teknologi makin maju dan juga banyak yang menggunakan, bahkan sampai ke desa-desa mereka bisa menggunakan energi surya. Nah, ini gambar yang Al Gore paling suka karena apa? Karena ternyata peningkatan gitu ya di Chili itu dia meningkat sekali pasar energi suryanya. Dan ternyata energi surya yang mencapai bumi setiap jam cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia selama 1 tahun. Dan ini penyimpanan ya, penyimpanan baterai dan lain sebagainya bisa menyimpan energi-energi tersebut. Dan untuk proyeksinya dia makin lama makin meningkat. Ini lampu LED tahun 2025 dan sebagainya ternyata akan makin meningkat pangsa pasarnya. Banyak yang sekarang beralih ke mobil listrik. Perusahaan-perusahaan, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang namanya hampir nggak pernah kita dengar, juga mereka masuk ke bisnis mobil listrik. Jadi bisakah kita berubah? Iya, kita bisa berubah. Tapi apakah kita akan berubah? Nah, ini adalah persetujuan Paris yang mengatur tentang krisis iklim. Kenapa ini menarik? Karena semua negara juga ikut terlibat. Tadinya kan hanya negara-negara maju. Nah, ini waktu itu slide ini ketika Trump mengatakan dia mundur, tetapi kemudian kan Biden mengatakan akan masuk lagi. Tapi memang rakyat turun tangan di sini dalam berbagai bentuk parade, sehingga kita harus bergabung. Kita nggak bisa sendiri nih. Seperti misalnya ada Global Catholic Climate Movement, itu kan merupakan gabungan. Kita bergabung dengan mereka yang menggunakan pendapatnya, suaranya, maupun pilihannya, termasuk voting, untuk melawan krisis iklim. Dan kita harus begitu berbuat. Karena apa? Kita harus bicara truth to power, karena memang dunia kita memang sangat tergantung pada apa yang kita lakukan dengan kita bergabung, bergandeng tangan secara bersama-sama. Jadi itu adalah apa yang sedang terjadi sekarang di bumi ini. Berikutnya saya mohon Pak Lilik bisa membagi
menjadi beberapa grup ya, terserah deh berapa grup, tapi saya hanya berikan waktu 10 menit di breakout room untuk peserta di breakout room ini berdiskusi. What does climate change mean to me? Oke, krisis iklim, apa sih artinya krisis iklim ini untuk saya? Apakah berarti saya hanya apa sih itu saya nggak ngerti, cuek aja, atau saya ternyata harus terjun, saya harus mendedikasikan diri saya untuk ini, saya tidak akan mau masak lagi di dapur, tapi saya akan terus-terusan kuliah dan lain sebagainya gitu. Tergantung, masing-masing tentu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Baik Pak Lili, 10 menit ya Pak. Nanti sesudahnya masing-masing akan saya minta menuliskan lagi kesannya di chat room. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di chat room. Monggo Pak, silakan 10 menit. Oke, Bruder, Suster, kita akan masuk ke ini ya, breaking room ya. Kita akan membagi ke dalam 13 kelompok. Jadi nanti ada yang 4, ada 5 ya. Oke. Mbak Arifah silakan hop in ini ke itu ya, ke tiap breakout room, tolong diamati. Siap. Siap, Bu. Silakan untuk join. Oke. Silakan untuk join ke breakout room. Oke. Jam 10 ini 1. Oke. Ini room 5 yang masih 2. Room 7 juga 2. Iya. Room 4 penuh. Room 2 penuh. Ya, ini. Ada 5 yang masih di ruang bersama ini, Bu. Oh, berarti ini dong. Nggak nyimak dong. Nggak nyimak, betul. Ada Mas Angga, Mas Efrial, Suster Natalia, Suster Agnes Sita, Bruder Edwin. Jadi ketahuan ya. Iya, nggak masuk mereka. Ya, nanti tolong diupdate aja Pak. Siap Bu, siap. Ya ini semuanya dimatikan semua, jangan-jangan ditinggal ini. Itu dia makanya belum terbangun kepercayaannya terhadap acara ini. Betul.
Tapi lumayan Bu, ini antusias pesertanya dari kemarin tinggi sekali. Saya menyimak itu di grup juga, chattingnya luar biasa, sharing-sharingnya. Ya. Iya ini. Memang ada beberapa koneksinya buruk, memang. Iya, nggak apa-apa, maklum. Tapi maksud saya itu dari awal memang sudah harus dikatakan bahwa kamera itu sebaiknya terbuka kecuali yang tidak bisa, karena kita kan tahu pasti koneksinya kan beda-beda ya di tiap betul. Ini sudah masuk 1 di room 5, Suster Natalia. Baru minum kali. Mungkin. Paling ganti-ganti biar tahu interaksinya gimana. Siap. Ya. Nanti tolong dikatakan ya gimana interaksi mereka. Saya ada yang harus saya selesaikan dulu. Ini Ibu bisa close ya nanti ya? Close Aurum bisa ya Ibu ya? Kenapa? Bisa close Aurum. Untuk co-hostnya bisa juga ya? Untuk co-host. Maksudnya gimana? Oh bisa. Bisa ya? Saya bisa ke ruang lain, cuman saya ada yang harus saya kerjain. Oh, siap Ibu, siap. Ya. Nanti tolong diperingatkan Pak ya kalau tinggal 1 menit lagi. Siap Ibu. Tolong diperingatkan ke pesertanya. Iya. Kita masih punya waktu berapa lama ya, Pak? Nah, tadi saya lupa menghitung waktunya, Bu. saya lupa ini juga. Sebentar. Diberi waktu berapa menit lagi, Bu? Oh, enggak. Tadi sampai 6.53. Bukan, maksud saya dari keseluruhan acara masih ada waktu berapa menit kita? Oh, keseluruhannya. Jam berapa harus berakhir? Sampai ini Bu, 1,5 jam. Berarti masih ada kira-kira 40 menit. Ya, lebih dikit nggak apa-apa kan? Ya, enggak apa-apa Bu. Santai ya. Kita sampai 53 ya Bu ya? Berarti ya? Ya. Nah, sekarang tolong di warn aja Pak, 2 menit lagi gitu. Ya, siap. Masih ada waktunya kah Pak Lili? 1 menitan ya? Ya, 1 menit. 1 menit.
Oke Pak, diundang masuk aja lagi semuanya. Ditendang aja masuk. Sudah ini, Bu. Kopinya kelihatannya enak, Pak. Mari. Mari, Pak. Ini kalau nggak ada kopi, nggak jalan ini soalnya. Ya Allah, Mas Lili, kita belum selesai ngomong loh tadi, Mas. Iya, Bu. Udah langsung Mohon balik ke maaf, Mbak Irna. Ya Allah. Enggak, udah selesai. Iya. Oke, sudah masuk semua? Belum ya rasanya? Iya. Ini SSPS satu ruangan semua, soalnya ikut semua. Halo, suster SSPS. Iya. Oke. Ya, Sambil kita menunggu yang lain, kebetulan satu kelompok. Iya. sambil kita menunggu yang lain, tolong dituliskan di chat room, what does climate change mean to me? Untuk saya, perubahan iklim itu apa sih? Gitu, setelah melihat tadi semua, setelah berdiskusi dan lain-lain, silakan ditulis yang singkat saja di chat room. Sambil ibu-ibu, bapak-bapak menulis di chat room mengenai apa artinya krisis iklim ini bagi Anda semua, satu persatu ya, ditulis di situ. Ini kita ada 56 orang, saya nggak mau hanya ada 10 respons ya. Tolong dihargai Pak Lili dan Bu Wiwin yang udah teror saya dan saya yang sudah diteror. Jadi mari kita ekspresikan apa pendapat kita setelah berdiskusi, dan pastinya kurang waktunya, itu udah jelas. Maunya 1 jam, tapi kalau lama di breakout room jadinya ngalor ngidul gitu. Jadi tolong sambil saya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan beberapa yang saya pilih dari sini. Silakan ditulis. Ini belum ada yang nulis nih. Nah, ini udah ya. Jangan panjang-panjang, nanti bacanya repot. Kita coba usahakan supaya ringkas ya pendapat kita. Seperti apa elevator pitch. Naik lift dari lantai 1 sampai lantai 5, kita sudah harus bisa memberikan informasi apa yang kita maksudkan. Supaya dapat modal misalnya ya. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, kenapa climate reality itu hanya ada di beberapa negara cabangnya? Yang ada cabangnya adalah mereka yang sudah mengikuti pelatihan bersama Al Gore. Indonesia termasuk paling sedikit, baru 500. Di Australia ada 2.500 orang yang sudah mengikuti pelatihannya Al Gore. Di Amerika mungkin ada 5.000, di Meksiko dan lain sebagainya. Tetapi ada di 170 negara climate reality leaders ini, dan disupport juga oleh sesama climate reality leaders dari berbagai negara, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian ada yang tanya, gimana ya mengatasi masalah ini? Krisis iklim ini adalah masalah global, jadi namanya global environmental disruption. Apa artinya masalah global? Apa yang terjadi di satu negara juga terasa di negara lain. Dan yang berbuat kadang tidak merasakan dampaknya. Itu adalah global environmental disruption. Maka untuk mengatasinya harus ada solusi yang memobilisasi sumber daya secara global pula. Ada perjanjian atau ada konvensi namanya United Nations Framework Convention on Climate Change, di mana semua negara berunding. Sekarang negara maju dan negara berkembang, kalau dulu hanya negara maju. Sekarang negara maju dan negara berkembang berunding. Apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi krisis yang ada? Nah, semuanya harus sepakat. Dan karena ini adalah pertemuan PBB, konsepnya adalah nothing is agreed until everything is agreed. Jadi kalau misalnya ada yang akan dilakukan, semua harus setuju. Semua negara-negara peratifikasi konvensi itu harus setuju. Makanya sering lama gitu ya, untuk mengatasi ini semuanya. Tapi kalau kita berbicara krisis iklim, solusinya itu ada 2. Yang pertama adalah mitigasi, yaitu kita mengurangi gas-gas kegiatan kita. Yang kedua adalah adaptasi, yaitu
bagaimana supaya kita tidak terkena dampak terlalu hebat. Jadi seperti misalnya kalau yang di pesisir kan ada yang membangun tanggul dan lain sebagainya, kemudian jangan berumah di tepi pantai, kemudian kalau di pertanian juga nanti akan kita lihat berikutnya seperti padi tahan panas dan lain sebagainya. Jadi itu ya mengenai solusi. Ada yang mengatakan juga yang bertanya ini kita berbuat tapi kok pemerintah memberi izin dan lain sebagainya. Kenapa kadang-kadang manusia sudah tahu ada masalah, ada dampak yang terkena, kok tetap aja gitu ya orang mencemari dan berbuat berbagai macam permasalahan. Saya mendapat jawaban dari seorang romo dari sebuah katedral. Dia mengatakan bahwa manusia itu harus sering diingatkan, terus-menerus diingatkan. Jadi kita jangan bosen gitu ya. Kemudian yang kedua, harus dimudahkan gitu ya. Apa yang kita akan lakukan untuk menyikapi hal ini harus mudah. Jadi jangan jelimet gitu. Kalau nggak orang bingung gitu mau apa gitu. Kemudian yang ketiga harus digalakin, namanya juga orang ya, makanya harus ada peraturan dan lain sebagainya. Maka ada watchguard, ada masyarakat madani, ada civil society, ada parlemen dan lain sebagainya. Semuanya stakeholders. Dan kalau tadinya hanya pemerintah yang melakukan atau mencoba mengatasi, sekarang non-pemerintah juga sudah diakui. Siapa non-pemerintah? Non-pemerintah itu bisa bisnis, bisa akademi, bisa tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok pemuda, masyarakat adat, dan lain sebagainya, interest group. Jadi memang semuanya harus bersatu dan harus ada championnya gitu ya. Siapa yang berjuang di daerah-daerah tertentu misalnya. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dan terus-menerus menambah informasi dan juga bergabung dalam suatu wadah sebagaimana yang tadi saya katakan. Bergabunglah sama Pak Lili nih sesudah acara ini gitu ya, karena Pak Lili itu networknya lumayan kuat dan beliau pandai mendesak orang gitu. Nah, contohnya gitu ya, itu perlu tuh yang gitu-gitu. Ibu Bapak ya. Oke, jadi saya sudah menjawab ya. Ini saya lihat jawaban-jawabannya. Nanti ini tolong Pak Lili di save ya. Ini tolong di save jawaban-jawaban dari teman-teman ini. Chatroom ini tolong di save karena ini bagus sekali. Yang bisa menjadi tolok ukur dari apapun kegiatan yang akan dilakukan. Oke, kita sudah 1 jam ya. Sekarang kita stretching, kita standing up, semuanya berdiri. Silahkan tolong berdiri, jangan keenakan duduk. Mari kita berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya. Kemudian angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat semua tangannya tinggi-tinggi. Lalu kita seperti burung, tangannya seperti sayap. Ya. Kita terbang. Tangannya bergerak ya. Kalau burung gimana kalau terbang? Bergerakan ya. Anggap Anda sedang terbang, lihat di bawah Anda tuh ada apa ya? Ada berbagai macam permasalahan di dunia dan lain sebagainya. Tetapi karena kita terbang, kita berada di udara, kita bisa melihat permasalahannya secara holistik dan kita akan mencoba mengatasinya. Oke, angkat lagi tangan yang tinggi, stretching. Angkat lagi tangan yang tinggi, terus lagi jinjit. Ayo, Ibu Bapak, jangan malas. Naik, jinjit. Oke, turunkan tangannya pelan-pelan. Tarik nafas panjang. Keluarkan. Dan mari kita duduk kembali. Gimana rasanya? Lebih segar apa enggak ya? Segar, lebih Bu, segar apa ngantuk jadinya? Segar. Terbangnya kurang jauh, ya. Bu. Terbangnya kurang jauh ya? Oke. Ya, tadi tuh saya nggak minta, coba dengarkan suara-suara burung gitu, saya nggak minta tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Saya ingin memperlihatkan sebuah video, mudah-mudahan jelas ya ini, karena video ini baru saja keluar belum sampai 24 jam yang lalu.
Google Earth baru saja mengeluarkan beberapa video, tetapi di sini kita bisa lihat apa yang terjadi di bumi ini dalam 36 tahun terakhir. Ini sangat mengerikan. Dalam waktu 36 tahun saja, dunia sudah berubah, bumi sudah berubah menjadi lebih buruk. Padahal revolusi industri itu dimulai tahun berapa? Tahun 1700-an kan, di mana kita mulai menggunakan bahan bakar fosil. Mudah-mudahan dengan melihat ini tidak jadi stres ya, tapi menjadi lebih apa ya namanya, lebih berdedikasi gitu ya, menjadi animator Laudato Si ini. Oke, saya share screen ya. Nah ini, sorry saya juga bingung. Ini deh. There's a place in our universe, a marble spinning in a vacuum. Terlihat ya? Terlihat, Bu. It contains life. It contains us. It may look solid and enduring, but now we can see it differently across time, living and breathing. Across time, we can see that we, all of us, are changing this place faster than ever before. We can see the impact of the way we live. Of the choices we made. And see the consequences. There's a place in our universe. How we decide to treat it today will determine our future. What will you think? What will you do when you see our world changing before your own eyes? Oke, kita lihat betapa mengerikannya apa yang dilakukan oleh manusia dalam hanya 36 tahun terakhir, bagaimana bumi ini sudah sangat berubah. Tapi kan tentunya kita tahu ada solusi-solusinya. Kalau tadi Al Gore, dia banyak berbicara mengenai energi. Solusinya ada juga dari sisi forestry, dari sisi kehutanan, ada perhutanan sosial, dan lain sebagainya, itu banyak yang bisa dilakukan. Tetapi saya lagi-lagi ingin share terkait dengan food and climate, pangan, bagaimana pangan bisa merupakan penyebab dari krisis iklim ini, tetapi pangan juga merupakan solusi. Jadi memang kita harus melihat solusi itu dari berbagai bidang. Ada sebuah studi yang disebut Drawdown Project, dia ada ratusan solusi krisis iklim dari sisi teknis, tetapi ini saya ingin share kalau kita melihatnya dari pangan ya, dari sisi pangan. Oke, kita tahu kalau makanan itu, pangan itu kan masih bahannya, makanan adalah sudah diolah, makanan itu merupakan kehidupan, merupakan energi, identitas, tradisi, ritual, budaya, bahasa, nilai, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah peranan makanan dalam kehidupan kita.
Tapi sekarang apa yang terjadi? We eat what we pollute. Jadi apa yang sudah kita cemar itu kita makan. Kita makan ikan yang isinya plastik gitu ya. Plastiknya kan juga dari pencemaran kita. We pollute by eating. Dengan makan itu kita juga mencemari dengan berbagai macam limbah dan lain sebagainya. Ternyata apa yang menyebabkan zoonosis seperti COVID-19 ini antara lain adalah pangan, produksi pertanian dan peternakan intensif. Kemudian deforestasi dan perubahan tata guna lahan yang dijadikan lahan pertanian dan juga perdagangan ilegal satwa liar. Ini adalah faktor peningkat zoonosis atau seperti COVID-19. Dan rantai makanan ini merupakan penyebab dari 30% gas-gas yang memanasi bumi ini. Sehingga pasukan pangan ini juga merupakan masalah dan juga merupakan solusi. Jadi gas-gas ini keluar kan dari penjualan, dari peternakan, dari pengolahan, dari logistik, bahkan dari penyimpanan. Nah ini, kalau misalnya kita lihat satu daerah pertanian, produksi pangan, produksi kambing itu, gas rumah kacanya itu tinggi sekali. Sapi bahkan di bawah kambing, keju di bawahnya, salmon di bawahnya. Makanya kalau ada yang mengatakan vegetarian itu lebih ramah bumi karena ini. Ya, karena sayur-sayuran itu memang gas rumah kacanya itu jauh lebih rendah daripada hewani. Jadi protein nabati itu gas rumah kacanya lebih rendah daripada protein hewani. Nah, ada yang istilahnya sustainable gastronomy. Kita mempelajari dari mana bahan berasal, bagaimana bahannya itu ditanam, atau kalau ikan bagaimana ditangkap sampai ke meja makan, sampai ke pasar dan lain sebagainya. Yang penting kita harus mendukung petani dan nelayan dengan membeli produk lokal, hindari makan daging impor. Kita coba kuliner lokal, kita lestarikan dan hindari sisa makanan. Karena Indonesia adalah penghasil limbah makanan nomor 2 sesudah Saudi Arabia di dunia. Padahal banyak sekali orang yang kelaparan. Para chef juga mereka berusaha berbuat, namanya Chef's Manifesto. Mereka berusaha memasak misalnya dengan tidak menghasilkan limbah antara lain. Kemudian ada program-program dari Food and Agriculture Organization dan Future Food Institute, itu saya yang pakai baju merah. Saya ikut digital bootcamp-nya menjadi Food and Climate Shaper, bagaimana supaya sistem pangan ini bisa lebih ramah lingkungan. Jadi harus ada memang program-program ini. Jadi mungkin nanti animator ini bisa saja satu saat dia akan fokus kepada pangan dan krisis iklim misalnya. Jadi nggak terlalu generik atau terlalu general. Nah, ya kita harus makan lokal. Lihat aja di Indonesia jenis-jenis makanan minuman tradisional yang sudah diidentifikasi oleh Sobat Budaya ada banyak sekali. Jadi kita sebenarnya tidak kekurangan. Anda berada di mana nih? Gorontalo, daerah kampung saya 197 makanan minuman tradisional yang teridentifikasi dan angka ini masih harus bertambah sehingga kita tidak kekurangan pangan lokal. Dan pola makan nabati dapat mengurangi biaya sosial emisi gas rumah kaca sebesar 41-74% pada tahun 2030. Jadi pola makan nabati memang lebih baik. Nah, ini dibuat oleh Mbak Arifah nih. Kita di rumah harus cerdas iklim. Dari diri sendiri aja dulu, jangan pidato-pidato, dakwah-dakwah dan lain sebagainya sebelum diri kita di rumah belum melakukan hal-hal seperti ini. Nanti slides-nya bisa diambil. Jadi kalau kita efisiensi sumber daya, misalnya kita hemat air, hemat listrik, bagaimana kita mengelola limbah, kita kurangi sampah, kita pakai ulang, jangan menggunakan tas plastik sekali pakai, kemudian kita kompos. Dapur cerdas iklim, climate smart kitchen. Resep-resepnya bagaimana? Lagi-lagi jangan bahan impor dan jangan terbuang-buang. Sebisa mungkin bahan digunakan. Kita kurangi limbah makanan. Kemudian urban farming menarik nih. Arifah ngajakin kita bikin kolam ikan di belakang rumah. Berkebun, di rumah saya ada kitchen garden. Jadi suami saya tanam tomat gitu ya. Terus kita bikin sambal dari tomat yang ditanam oleh suami saya. Anak saya juga tanam macam-macam dan ini sangat menarik sekali. Jadi nanti ini tolong ya diterapkan, bisa aja brother suster bikin yang lain yang sesuai dengan minat masing-masing ataupun apa yang ada di rumahnya. Jadi ini adalah tentang food and climate nexus ya. Jadi bagaimana kaitannya makanan dan iklim. Ini saya udah stop share belum ya? Udah ya?
Oke. Ada pertanyaan? Ini bisa silakan ya, tolong Mbak Arifah tolong dibacain ya satu-satu ya. Kalau ada yang penting sekali tolong di-chat ke saya biar saya bisa lihat lagi. Tapi ini semua akan kita save sebagai bahan untuk Pak Lili dan Bu Wiwin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, itu mengenai Food and Climate Nexus. Berikut saya ingin kita membahas informasi yang saya peroleh dari Climate Reality, slides yang terkait dengan religion atau agama ya. Kebetulan dikirim beberapa slides karena tahu akan berbicara dengan komunitas agama. Kita lihat di sini. Share. Oke. Ini kita sudah tahu apa yang dikatakan oleh Pope, climate change dapat membahayakan eksistensi dari human species. Itu jelas ya. Memang ini sangat luar biasa dengan Laudato Si-nya, semua sangat kagum dan bahannya itu kan sangat komprehensif. Jadi ini kita camkan gitu ya baik-baik atau kita resapi apa yang beliau katakan. Dan gimana apa yang harus kita perhatikan dari sisi moral bagaimana? Jadi ini kita connecting the dots. Dari sisi moral PBB mengatakan 1 dari 4 anak-anak di dunia akan tinggal di daerah yang kekurangan air karena adanya krisis iklim. Bayangkan anak-anak yang tidak berdosa ini mereka akan menjadi korban. Kemudian masih masalah moral, ternyata tahun 2018 17,2 juta orang mengungsi. Dan tahun 2019 25 juta orang mengungsi karena adanya dampak krisis iklim. Nggak usah jauh-jauh. Arifah juga menjadi pengungsi ya. Nanti kalau mau dengar ceritanya bagaimana dia mengungsi di tenda dengan suami dan 4 anaknya. Terus dia bilang, aduh udah di tenda, tendanya bocor lagi katanya gitu. Jadi memang banyak sekali masyarakat kita yang terkena dampak. Nah, tahun 2020, 6 bulan pertama aja udah 10 juta orang yang mengungsi karena adanya krisis iklim. Lalu katanya 7.000 jenis dialek atau bahasa akan hilang dalam 100 tahun ke depan. Ini karena adanya krisis iklim juga. Pasti kan bingung ya gimana ya caranya, karena kan banyak daerah-daerah yang terpisah sehingga mereka tidak dapat lagi bisa berkomunikasi. Ini adalah gerakan Green Faith. Ini tanggal 31 Maret kemarin. Green Faith itu adalah gerakan lintas agama. Mereka membuat petisi, mereka melakukan berbagai macam kegiatan dan menuntut macam-macam yang dituntut. Ada 10 demand supaya pemimpin lebih memperhatikan, supaya ada climate finance, supaya ada renewable energy dan lain sebagainya. Lihat aja di Green Faith, nama gerakannya itu Sacred People, Sacred Earth. Jadi ada 250 pemimpin agama di seluruh dunia dari lintas agama yang mendukung di 49 negara dan ada 125 organisasi yang menunjang dan organisasi ini menaungi 100 juta orang. Ini komunitas beragama. Secara global memang harus ada global action. Dan studi di gereja mengatakan bahwa kalau misalnya kita lebih efisien ya dalam menggunakan energi, maka biaya bisa dikurangi 25%. Ini tahun 2017. 40 Roman Catholic groups stated that they were shunning investment in fossil fuels and urge others to follow suit. Jadi gereja-gereja Katolik pasti sekarang bertambah ya, bahwa mereka menuntut jangan berinvestasi di bahan bakar fosil karena akan merusak bumi. Masjid Ekomos ini juga di Indonesia sudah dicanangkan masjid ramah lingkungan dan jumlahnya terus bertambah. Ada berapa ratus orang yang terlibat supaya masjidnya menjadi ramah lingkungan, hemat air, mengelola sampah, dan lain sebagainya. Termasuk sekarang dalam bulan puasa juga jangan merusak lingkungan. Lalu juga biasa gereja-gereja itu kan kalau ada disaster mereka kan pasti membantu, ada Catholic Relief dan lain sebagainya. Itu memang karena kita percaya ya bahwa kita harus selalu membantu sesama. Di Houston, waktu ada hurricane, masjid-masjid di Houston aja ada 25 masjid. Mereka membantu supaya masjidnya itu menjadi tempat pengungsian. Arifah, waktu dirimu mengungsi karena banjir, ngungsi kemana ya Arifah ya?
Di tempat saya ada namanya RPTRA, Bu, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Di situ kayak sekolah PAUD yang dipunya sama kelurahan gitu. Terus ada ada taman. Nah, dinas sosial membangun tenda di sana, tapi karena dinas sosialnya entah bagaimana tendanya bocor. Aduh, ketawa ya kita, tapi dia nangis tuh waktu itu. Enggak, Bu, ketawa kok, Bu. Oh, ketawa. Oke ya, jadi ini kita bukan cuma baca ya mengenai bencana, teman dekat saya pun seperti Arifa dan lain-lain juga mengalami ini semua, dan orang-orang yang kita kenal juga mengalami ini semua. Nah, ini juga di Santa Rosa katanya lagi-lagi Catholic Charities, the meal shelter dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah harus wajib ya, sebagai umat beragama kita wajib gitu ya. Arifa ini juga aktif dalam dapur umum ya kalau ada bencana. Dia ngerti banget gitu gimana menyelenggarakan dapur umum. Jadi hal-hal ini tolong kita pikirkan karena ini ternyata berdampak pada teman-teman kita dan lain sebagainya. Oke, itu tentang religion. Silakan kalau ada komen dan pertanyaan, bisa aja kan bilang, oh di gereja saya waktu ada apa melakukan apa, tolong ditulis gitu ya di chat room-nya. Saya ingin tahu apakah brother dan suster ini juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dampak krisis iklim ini dalam membantu sesama dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi sekarang saya akan memperlihatkan slides, tapi slides ini balik ke diri kita ya. Tadi kan kita udah bicara mengenai hal-hal teknis dan lain sebagainya. Sekarang kita bicara ke diri kita ya. Share screen lagi. Gimana kita sekarang? Nah, tentunya kan pasti ada yang berpikir bahwa, aduh ini kok kayaknya perubahan iklim susah amat ya. Teknis dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana tadi climate reality, kan usianya bisa antara 12 sampai 87 tahun ya, siapapun juga bisa berbuat. Dan kalau kita melihat bidang-bidang apa saja yang menyinggung krisis iklim ini, hampir semua ini ada gitu loh. Jadi ada hukum, tata pemerintahan, bagaimana kegiatan masyarakat, ekonomi, ada ilmu pengetahuan, kemudian ada masalah-masalah sosial, prinsip keamanan pangan, kesehatan, you name it, investasi, keuntungan, komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi silahkan di mana Anda mau bergerak ya. Luas sekali penerapan-penerapan pengetahuan Ibu Bapak untuk mencoba menyikapi krisis iklim ini. Tapi Anda akan menjadi apa nih nantinya? Sorry ini bahasa Inggris ya, saya nggak ada waktu nerjemahin. Apakah Anda akan menjadi mentor? Mentor itu kita orang yang sudah berpengalaman, kita berbagi pengalaman kita kepada yang lebih muda supaya mereka dalam berkarir bisa lebih maju. Apakah Anda akan memberikan pelatihan seperti yang sekarang kita alami ini, pelatihan nih animator Laudato Si. Jadi ada pakar, saya tidak mengaku diri saya pakar ya, tapi pokoknya ada yang memberikan new skills gitu ya, mengembangkan new skill. Mudah-mudahan sepanjang animator pelatihan ini Ibu Bapak bertambah keterampilannya ya. Apakah Anda menjadi konsul? Jadi keahlian Anda apa untuk mencoba mengatasi seseorang, individu atau kelompok dalam mengatasi masalah. Kemudian apakah Anda akan memberikan terapi misalnya, kayak psikolog dan lain sebagainya, psikiater gitu kan, mereka terapi. Ada yang terakhir nih, coaching. Ini saya juga baru belajar nih, saya baru belajar yang namanya climate coaching. Jadi kita memfasilitasi pengembangan seseorang sehingga dia bisa berkembang. Nah, misalnya saya coaching menjadi coach untuk seseorang, saya tidak mengatakan bahwa oh kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, karena ini adalah masalah perubahan iklim dan lain sebagainya, sehingga kamu harus melakukan itu. Itu bukan coaching. Coaching itu kita berbicara, kita bertanya, dan mengangkat potensi si coachee ya. Saya coachingnya, ada coachingnya, apa yang dia bisa lakukan. Dan saya yakin ini semua bisa dilakukan. Terlihat kan dari jawaban-jawaban tadi ibu-ibu, bapak-bapak yang pertama tuh udah jelas, udah tahu masalahnya. Tinggal diangkat, tinggal digali. Nah nanti abis ini kita breakout rooms, kita gali lagi nih ya,
your unleashed potential, potensi-potensi ibu bapak dalam mencoba mengatasi ini. Nanti akan kita lihat dalam breakout room berikutnya. Nah, sekarang tadi lagi, kita nih di mana diri kita sekarang? Ini sorry ya pakai bahasa Inggris karena saya tidak menemukan padanan kata bahasa Indonesianya. Kita lihat paling kiri atas namanya resonance. Resonance itu, oh ini in harmony. Ini cocok banget, ini saya banget. Saya akan mencoba mengatasi krisis iklim ini. Ada yang dissonance. Dissonance itu, enggak gue banget deh, nggak ngerti deh apa sih ini. Pokoknya out of touch, saya nggak ngerti. Itu keberadaan kita ya, itu being kita. Nah, di sebelah kanan, apa yang kita perbuat nih, sumbu X? Apakah kita inaktif? Apakah kita aktif? Paling bagus tuh yang kanan atas ya, kuadran paling kanan atas. Jadi kita, oh ini kita banget nih in harmony dan kita aktif nih. Seperti sekarang nih ya, si Bu Wiwin dan Pak Lili ini benar-benar di kuadran paling kanan atas nih mereka, sustainable dan high performance. Ada yang aktif tapi aduh capek banget ini kok masalahnya kayaknya nggak ini ya, bikin stres aja meskipun saya berbuat kok kayaknya masalahnya tidak teratasi dan lain sebagainya. Itu di kuadran kanan bawah. Kemudian yang kiri, wah ini parah nih. Dia udah bilang enggak banget dan males ngapa-ngapain, udah apati, udah macet dia. Nah, yang di atas, kiri atas ada dia enggak aktif tapi dia aduh mau banget gitu ya. Jadi dia refleksi terus. Tolong semuanya berpikir ada di mana nih Anda semua. Kalau misalnya masing-masing atau satu atau dua ada di kuadran kiri bawah, males ngapa-ngapain, nggak aktif, ya udah nggak usahlah berbuat, uruslah diri Anda sendiri dulu. Jangan bikin orang malah pusing gitu dengan Anda lagi pusing lah, lagi males, lagi segala, orang jadi kebawa males gitu ya. Jadi jangan deh gitu. Nah, jadi ini tadi ya kuadrannya, ada resonance, ada action, ada resonance without action, ada action without resonance, no action, no resonance. Sekarang gimana caranya kita connecting? Purpose kita dalam hidup ini apa? Ternyata ada beberapa hal. Ada yang marah gitu ya. Tadi saya lihat kan di jawaban-jawaban tadi itu kacau, kesel dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa. That's your connection gitu. Sekarang purpose-nya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan setelah kita tahu diri kita berada di mana? Dan saya senang sekali tadi bapak-bapak, ibu-ibu menuliskan karena udah tahu tuh tadi kuadrannya ada di mana gitu. Ada yang contemplate gitu ya, gimana connection kita balik lagi ke alam, kita meditasi dan lain sebagainya. Ada yang dengan coachnya ngobrol gitu, digali apa sih yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Tolong cari climate purpose Anda masing-masing itu berada di mana. Kita yang nggak akan seperti Pope dong ya, tapi paling nggak kita tahu diri kita di mana. Bayangkan Pope yang sudah sepuh itu, dia pergi ke Tacloban City, Philippines waktu ada typhoon. Beliau pergi ke sana. Dan di Laudato Si juga dia mengatakan, the gravest effects of all attacks on the environment are suffered by the poorest. Jadi mereka yang termiskin yang menerima dampaknya. Mereka yang berbuat kadang tidak menerima dampaknya. Nah, jadi ini personal growth ya. Diri Anda ini berada di mana. Berikut kita breakout room lagi. 10 menit lagi kita breakout room. Jawab pertanyaan, what are you going to do next? Apa yang akan Anda lakukan setelah hari ini? Nggak usah nunggu sampai animator Laudato Si-nya selesai trainingnya. Setelah hari ini, what are you going to do setelah mengetahui semua fakta-fakta, problem solution, personal growth, diri Anda berada di mana? What are you going to do next? 10 menit, Pak Lili. Breakout rooms.
728 sampai 738 ya, Pak? Siap, Bu. Iya. Bukan Anda berada di mana, tetapi apa yang akan Anda lakukan next. Oke. Setelah ini, apa yang akan Anda lakukan? Frozen, Pak Pali. Wah, kelempar. Siapa yang kelempar? Pak Liliknya. Arifah belum jadi co-host ya? Sebentar, sudah Bu. Ya, tolong ditulis deh. Bisa nggak ditulis what are you going to do next? Apa bahasa Indonesia kan? Ya. Sudah. Itu apa yang Anda Pak Lilik balik. Tolong Pak, pertanyaannya what are you going to do next? Apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Arifah nanti chatnya tolong di save ya. Tujuh orang belum bergabung, silakan masuk ke chat room-nya masing-masing. Iya. Arifah, breakout rooms-nya gimana? Gimana, Bu? Breakout rooms-nya gimana? Can you go in and out of the breakout rooms and tell me what they are doing? Bisa, tapi tadi kalau saya masuk kecepatan mereka belum mulai diskusi terus jadi nanya sama saya, kan males Bu. Bukan males, maksudnya ya saya kan cuma pengen lihat aja. Ya, ya. Oke, silakan. Pak Lilinya di mana ya? Di room 3.
Bu bisa lihat kan Bu, diklik di breakout room. Oh, enggak, saya nggak mau, saya hilang fokus nanti kalau saya ke situ because there are things that I have to do. Enggak, maksudnya kalau mau mantau bisa lihat, dibuka aja. I know, but I don't want to do it because I have things to do. Oke Bu, siap. Dua menit lagi ya, Pak. 2 menit lagi ya, Pak. Baru saya mau kirim ininya. Loh, itu Bu Wiwin kenapa tuh? Mungkin Bentar koneksinya, ya. Bu. Iya, koneksinya banyak yang keluar masuk. Ya, ini 37, Bu. Saya tutup sekarang ya. Ini ya. 1 menit lagi. Iya. Terus kan lalu hitungannya kan Biasanya 1 menit. merasa kurang. Ya, pasti, Bu. Kalau kayak gini, tadi aja baru 1 orang yang saya masuk tadi ruang yang berbagi. Dan memang tergantung inisiator dalam kelompok ya. Jadi kalau orangnya diam semua ya ini nggak akan mulai diskusinya. Selamat datang kembali, Suster dan teman-teman. Ini suster-suster SSPS yang paling seru.
Ini melewatkan jam makan malam bersama nih. Gimana SSP? Mas Lili, selesai jam berapa ya Mas Lili rencananya? Iya, sebentar lagi, Suster. Oh, karena saya Ya. ada webinar lagi. Ya, 5 menit. Ya, siap. 5 menit. Oke, lagi, sudah Suster semua? Ratna. Ya. Silakan Bu Amanda Ya. lanjut kembali ya. Oke. Ya. Ya. Ya, pastikan ya waktunya ya, nggak apa-apa. Masih, ya, ya. To the next. Tolong Silakan. nanti bisa di save sama Pak Lili ya. Yap. Apa saja yang akan dilakukan. Mungkin sesudah ini juga bisa didiskusikan. Terakhir, saya ingin memperlihatkan satu video klip lagi, mudah-mudahan jelas. Tapi semua file-file tadi itu sudah saya serahkan ke Pak Lili. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin menggunakannya silahkan, tapi tolong kredit ke Climate Reality Indonesia ya. Karena itu semua barang-barang itu ada hak ciptanya, jadi harap disebutkan gitu kalau menggunakannya di manapun juga. Saya ingin memperlihatkan video, ini saya kaget juga ya melihatnya, dan sangat terkesan. Ini adalah video klip dari Pope Francis, kira-kira 6 bulan yang lalu, ini sudah masa pandemik. Beliau mengatakan solusi perubahan iklim adalah merenungkan keindahan alam. Contemplate nature, itu kata Pope Francis. Kita lihat ya videonya, mudah-mudahan bisa jelas. Ya, contemplate nature. Little by little, the distance between the Pope and pilgrims begins to close during the general audiences in times of the pandemic. Pope Francis autographed books, blessed rings, and gave advice to newlyweds. This young woman even called him her grandfather. During the audience, the Pope said people are called to care for the earth, not exploit it. To prevent people from abusing it, he advised promoting an attitude of contemplation. Se guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto. No? E qui è il nocciolo del problema. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare. The Pope said those who least respect the environment are often those who have little respect for others. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Chi non sa contemplare la natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. To conclude, Pope Francis remembered Father Roberto Malgesini, an Italian priest who was recently murdered by a troubled person he was helping. Everyone in the courtyard of San Damaso said a prayer for him. Oke, ini kebetulan memang video pendek dari Rome Reports, tapi nanti akan saya berikan linknya. Ini yang dikatakan oleh Pope Francis, tadi dia sudah katakan, tapi kita harus merenungkan keindahan alam sebagai hadiah ya. Jadi alam itu bukan sesuatu yang harus kita eksploitasi. Itu intinya kata Pope. Jadi menurut beliau solusi perubahan iklim itu adalah kita harus contemplate nature, bukan hanya melihat kegunaannya dan bukan hanya mengeksploitasi, tapi benar-benar harus kita renungkan. Dan jangan lupa katanya
kalau misalnya kita tidak bisa merenungkan keindahan alam, jadi kita juga tidak bisa merenungkan the richness of people ya, keberagaman manusia dengan berbagai macam sifat, kelebihan, dan kekurangannya. Kemudian beliau mengatakan, siapapun juga yang mengeksploitasi atau merusak alam, pastinya akan mengeksploitasi manusia dan memperlakukan manusia itu sebagai budak. Ini adalah hukum yang universal. Gitu kata Pope Francis. Dan saya rasa kita semua setuju. That is such a beautiful ending kalau menurut saya. Dan saya bersyukur sekali bisa mendapatkan video klip ini. Mudah-mudahan para peserta juga bisa merenungkan apa yang dikatakan oleh Pope Francis. Jadi itu Pak Lili, kelebihan 10 menit. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih sekali Bu Amanda yang sudah membagikan kepada kita begitu banyak hal yang luar biasa. Suster dan Bruder, teman-teman semua, kita beri tepuk tangan virtual. Nah, kalau tepuk tangan virtual seperti ini. Ya, ini teman-teman difabel biasanya menggunakan gerakan seperti ini untuk tepuk tangan. Oke, Ibu Amanda, kami mengucapkan terima kasih sekali. Ibu sudah bersedia untuk membagikan kepada kami begitu banyak hal dan sangat mendalam dengan proses yang saya rasa sangat menarik tadi, dan teman-teman sungguh bersemangat. Dan ini chattingnya nanti akan kami rekam karena begitu banyak sharing di dalamnya. Dan semoga kami mengucapkan terima kasih atas nama GCCM Indonesia, Mbak Wiwin, dan teman-teman yang lain. Ibu sudah bersedia berbagi dengan kami, dan semoga tadi benar-benar menggugat kita, menggerakkan kita untuk semakin bergerak. Kalau kita tidak bergerak sekarang, maka kita tidak lagi punya masa depan gitu. Jadi relasi kita kepada bumi bukan hanya sekedar care, merawat, tetapi advocate gitu. Karena bumi tidak punya suara, tapi kitalah suara untuk bumi begitu. Jadi Ibu Amanda, Mbak siapa tadi Mbak? Teman-teman semua dari Mbak Azaria, kemudian Mbak Asisa, terima kasih sekali sudah bersedia untuk menemani kami di sini, memberikan kepada kami wawasan yang luar biasa. Kami mohon izin juga materi dari Ibu kami bagikan, tetapi ingat juga bahwa kreditnya kepada Climate Reality Indonesia, Climate Reality, karena itu ada hak ciptanya begitu. Terima kasih Ibu, dan kepada semua peserta, kita akan kembali bertemu besok tanggal 21. Jadi kita akan bertemu lagi tanggal 21, nanti kita akan bersama dengan Romo Berti dari Seminari Peneleng, dan mohon dipersiapkan kehadirannya. Lalu juga besok pagi kami akan membagikan link, jadi kita tidak hanya sekedar diminta berefleksi di chat room, tetapi nanti kami akan mengajak Anda untuk masuk menggunakan Thinkific. Jadi nanti di situ kita akan menggunakan platform itu untuk belajar. Jadi proses kemajuan dari partisipan semua akan diukur melalui platform itu. Kebetulan kemarin memang kita belum siap dan ini sedang disiapkan begitu. Dan semoga besok pagi kita sudah bisa menggunakan itu. Itu platform kelas online. Jadi nanti kami akan membagikan kepada teman-teman semua. Begitu, dan sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Dan Ibu Amanda, sekali lagi kami atas nama teman-teman GCCM Indonesia dan juga GCCM seluruh dunia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi kepada kami. Begitu. Sudah foto belum, Mas? Oh, sudah. Tadi saya sudah screenshot, Mas. Sudah saya foto. Fotonya di-share. Oh, siap. Kirim ya, Pak Lili, ternyata diam-diam sudah buat foto. Ya. Selalu Mbak Dias. Ya. Jadi aslinya dapat ya Mas Lili ya. Iya. Oke, terima kasih sekali atas partisipasinya, dan kami mohon maaf atas waktunya sedikit molor, dan sampai bertemu lagi. Kita akan tutup dengan doa. Siapa di antara partisipan yang bersedia untuk menutup doa pada malam hari ini? Silakan. Tadi Suster Vincentia sudah membuka, begitu. Siapa yang suka rela untuk menutup doa? Silakan. Suster ya. Oke, Mas Badri. Oke, Mas Badri. Beliau ini dosen di Pontianak. Ya. Silakan, Mas Badri. Matur nuwun, Mas Lili. Ya. Romo, Bruder, kita akhiri dua kegiatan kita dengan bersama dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas kebersamaan yang kami lakukan virtual dan hingga malam ini. Dan kami bersyukur atas kehadiran Ibu Amelia dan tim yang mendampingi dan juga mencerahkan pikiran kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami dan sharing utama keprihatinan kami dengan persoalan lingkungan ini. Semoga ya Tuhan menguatkan kami, menyemangati kami, dan juga memberkati segala niat. Semoga apa yang kami lakukan kami akan laksanakan Engkau berkati, khususnya dalam tindakan kerja kami. Berkati kami semua dalam rencana kami ke depan, dan juga berkati semua orang ya Tuhan yang terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan, bikin mereka sertai mereka, dan semua orang yang punya niat yang baik untuk melestarikan alam ini. Doni kami mohonkan Tuhan dengan perintahan Kristus untuk kami. Amin. 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 Terima kasih Ibu Amanda dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Dan Oke. sore ini tambahan untuk teman-teman yang ada di grup WA, silakan Anda menulis satu kalimat refleksi dan Anda posting di grup WhatsApp ya. Oke, siap Bos. Siap. Siap Mas Lili, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Amanda, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Amanda dan tim. Terima kasih materinya sudah dibagi ya. Terima kasih suster-suster SS. Paling mudah. Ya. Pikir acaranya sampai sahur loh, Mas. Ya. Taraweh dulu. Taraweh. Mari. Taraweh dulu. Makasih, Mas. Terima kasih. Suster, Bruder. Selamat malam. Ya, selamat malam, selamat makan malam, selamat beristirahat semuanya. Ya, selamat makan. Selamat makan malam. Ya. Selamat makan. Tapi seru loh, pada heboh semua ini. Mbak Angelina, terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak dari mana Mbak? Daerah mana Mbak? Ikip, dari Manado. Manado. Wah, terima kasih Mbak. Wah, ya. Saya harus ke sana, katanya makanannya enak-enak ya. Iya, kecuali meja kapal selam sama pesawat ya Mbak ya, yang nggak dimakan ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak Angelina. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih. Helena. Ya. Ya. Pak Tony, terima kasih. Suster, terima kasih. Mas Wilhelmus, terima kasih. Mbak Retno, terima kasih. Mbak Mary, terima kasih. Pak Robert, terima kasih. Mbak Silvi, hai. Terima kasih. Oh, menghilang. Suster Anisita, terima kasih. Mbak Yosef Rida, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Siap. Mohon izin saya close ya. J, monggo. Ya, close. Terima kasih, Mbak Lili. Yes, sugeng dalu, berkah dalem. Ya.